balik-balik. Jeruk pisah menguasai tanah dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Dari Belanda belum masuk, Jepang belum masuk, dan hubungan psikologis, fisik dan religius adalah dari jeruk pisah. Namun karena Bali begitu manisnya, datanglah upaya-upaya orang untuk mendapatkan, mengoyak-ngoyak, menghancurkan tatanan hukum adat Bali dengan membeli. Saya nyatakan membeli ini. Kalau tak gitu kasus tidak sampai di pengadilan. Karena apa? Secara historis jeruk pisah dengan penggarap duet ida, leluhur duri kepisah itu sudah sangat simetris. Nah sekarang dalam zaman NKRI ini, di mana hukum adat dulunya menjadi hukum Belanda, Belanda dan terus ke Jepang. Yang paling eksis adalah setelah kita merdeka, reformasi pertama dalam bidang hukum adalah reformasi agraria, terkenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, di mana sebelumnya pemerintah Belanda tidak memberikan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan Belanda, warga negara dibagi dengan 3 golongan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Yang mendapat perlindungan hak milik itu ada Eropa dan Timur Asing. Pribumi dibiarkan sesuai dengan hukum adat. Dan penguasaan tanah puri, jeruk, pisah ini adalah sesuai dengan hukum adat. Omong kosong. Karena jeruk pisah telah terbit sertifikat sampai detik saya bicara ini adalah mempunyai kekuatan legal formal yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Sedangkan pelapor, dia punya apa? Pertanyaan saya. Mestinya kalau dia merasa mempunyai hak, tempuh dulu hukum perdata bahwa saya dulu mesebetonkah, memisahkah dengan jeruk pisah yang sekarang kesah kemana, ke Suci, kemana, ke misalnya ke Siman. Itu bisa karena ada hubungan, misalnya sembah ke sembah dan keluarga. Ini tidak ada hubungan izin leluhur dan lain sebagainya. Ujung-ujung sekarang dengan kekuatan uang tentu ada yang membiayai. Tapi saya berkeyakinan di dalam pemerintahan Prabowo ini dan Menteri Agraria yang terbaru, dia siap akan memiskinkan mafia tanah. Saya akan pegang itu, termasuk Bapak Presiden kita Prabowo yang akan memberantas korupsi. Saya pegang itu. Inilah landasan hukum yang akan saya laksanakan sebagai penasehat hukum daripada jeruk pisah. Ahli waris jeruk pisah kan ditetapkan tersangka. Menurut Bapak prosedur penetapan tersangka anak Gubernur Ahok selaku ahli waris jeruk pisah? Itu lagi. Ini hukum terbalik-balik. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Bapak dengar beritanya Tanur di mana staf MA itu mempunyai 1 triliun. Itulah tanda bukti dan berapa kasus Hakim Agung yang menjual belikan atas nama Tuhan. Keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, tapi dijualnya 1 triliun, emas 100 batang. Itu yang kelihatan 50 batang. Itu yang kelihatan, yang tak kelihatan. Dan hampir semua produk hukum begitu. Termasuk penetapan jeruk pisah. Ada dugaan dibeli hukum kebenaran itu. Betul, itu yang disebut mafia hukum dan
keuangan yang Maha Esa. Merdeka! 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 Dobra mafia tanah! Mafia tanah. Ya, saya yang mengikuti kasus ini 2 tahun saya ikut menemani Jero Kepisah. Tidak menyangka hari ini kasus ini sampai masuk ke ranah hukum. Ini sungguh-sungguh mafia hukum itu bermain. Mafia tanah itu ada. Jadi harapan saya sebagai warga Bali, sebagai masyarakat ingin menegakkan keadilan. Semoga dengan upah saksi beliau keluarga dari Puri Jero Kepisah sudah bersaksi ya bahwa tanah Puri itu adalah dari leluhur. Betul Dari leluhur. Nah, ini kesaksian yang beliau lakukan secara niskala. Jadi kita sebagai masyarakat yang peduli harus memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dari saudara kita yang di tanah Bali untuk memperjuangkan tempat tinggal leluhurnya. Jadi berantas mafia tanah. Setuju? Setuju! 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 Terima kasih. Semoga ini menjadi keadilan untuk berantas mafia tanah. Setuju? Setuju! Ayo, ayo. Kita berantas Berantas mafia tanah. Setuju? Setuju! Mafia hukum! Tegakkan keadilan sesuai dengan Hari ini terima kasih. Saya berjuang atas nama masyarakat yang mencari keadilan. Semua. Ayo, ayo, ayo.